Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa amma taksirul ujubi, ya kita belum ketemu. Wa amma taksirul ujubi fil amali, adapun memberi bekasnya ujub pada amal. Qala ba'du ulama'ina, telah berkata oleh sebagian ulama kita, al-mu'jibu yantadirul ihbab, adapun orang yang ujub yaitu menanti oleh orang yang ujub akan dihapuskannya amalan. Fa in taba qabla mautihi salima, maka jikalau taubat oleh orang yang ujub qabla mautihi, sebelum matinya dia, salima, maka selamatlah oleh orang ujub dari penghapusan amal. Wa illa, jikalau tidak bertaubat sebelum mati, uhbita, maka dihapuskan amalan itu. Wa ilaihi dhahaba Muhammad bin Sabir min syuyukhil Karamiyah. Wa ilaihi, dan memilih kepada pendapat ini, dan kepada pendapat ini dhahaba, telah berhaluan, telah memilih oleh Imam Muhammad bin Sabir min syuyukhil Karamiyah, daripada guru-guru golongan Karamiyah. Wal ihbatu indahu an yadhhaba anil amali jami'ul asma'il hasanati, adapun peleburan, penghapusan amal, indahu, menurut Imam Muhammad bin Sabir, an yadhhaba, yaitu bahwa hilang, anil amali, daripada amal, jami'ul asma'il hasanati, oleh seluruh nama-nama yang baik, hatta la yastahiqqa bidzalika thawaban wala midhatan albattatan, sehingga tidak berhak oleh si hamba bidzalika, dengan demikian itu amal yang dilebur, sawaban, akan ganjaran pahala, wala midhatan, dan tidak pula akan pujian, albattata, sama sekali. Wa fi qawli ghairihi huwa dhahabul id'afi la ghairu, dan pada pendapat selain Muhammad bin Sabir, huwa, adapun dia ihbab, peleburan itu, dhahabul id'afi, yaitu hilangnya berlipat ganda pahala, la ghairu, tidak selainnya. Segini aja, panjang. Wallahu a'lam bishawab.
Saudara-saudara sekalian, ketika manusia ada di jagat raya ini tanpa minta, tanpa kepengen, kita tidak ada yang minta ada di jagat raya. Kita tidak ada yang kepengen ada di dunia ini. Akan tetapi kemurahan Allah dengan kudrat dan iradatnya, sehingga terwujudlah kita di jagat raya ini. Untuk apa kita di jagat raya ini? Hanya untuk makan dan tidur dan main game saja? Maka tak ada fungsinya akal kita yang dikasih oleh Allah. Sebab yang namanya main-main, kerja, makan, sapi juga main, sapi juga kerja, sapi juga tidur dan makan. Meski dia tidak punya kelebihan yang namanya akal seperti kita. Maka ada hikmah lain kenapa Tuhan wujudkan kita di jagat raya ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tercipta hikmahnya, bagaimana si manusia dan jin ini benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan strata dan profesi dia dalam kehidupan di alam nyata ini. Tapi si manusia harus sadar bahwa dia aslinya penduduk surga, bahwa manusia itu aslinya penduduk surga. Dulu nenek moyang kita Adam alaihi salam dan ibunda Hawa adalah ada di surga. Karena asli kita adalah penduduk surga, maka kita kudu pulang ke kampung halaman kita yang disebut surga. Itulah kampung kita. Tapi orang tidak bisa pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong. Maka dia harus berupaya bagaimana supaya dia bisa nyampe ke surga. Ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ibadah. Orangnya namanya abid, orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang ibadah kepada Allah. Bentuk pluralnya abidin, orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Bagaimana metodenya orang mengabdi kepada Allah biar selamat sampai kampung halaman namanya surga? Maka ulama adalah hamba Allah yang sayang kepada kita. Laulal ulama la sarun nasu kal bahaim. Andai tidak ada ulama, maka kita tidak beda dengan binatang. Tak ada yang menuntut, tak ada yang memberikan jalan-jalan menuju kampung halaman yang benar. Maka ulama itu haruslah kita hormati. Imam Ghazali, ulama salah satu yang sayang kepada kita, mengarang kitab namanya Minhajul Abidin. Metode bagaimana supaya kita orang mengabdi nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada tahapan
orang dapetin surga, tak gratis. Tidak ada yang gratis. Semuanya perlu menanam. Tidak bisa tidak menanam lalu dia panen. Maling namanya. La tatma' an tahsuda ma lam tazra'. Jangan Anda berharap memanen yang Anda tak tanam. Kita harus menanam dulu, barulah kita memanen. Maka tahapan-tahapan menanam di dunia supaya bisa panen dan bisa pulang ke kampung halaman namanya surga, ada 7 tahapan yang harus dilalui. Ada 7 metode yang satu sama lain saling keterikatan untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah. Ibarat gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi itu dikata tinggi oleh karena kita ada di bawah. Bila kita ada di atas, gunung pun datar dan di bawah kita. Tapi untuk menuju gunung yang tinggi itu perlu mendaki. Ada 7 dakian yang harus didaki oleh seorang yang ibadah kepada Allah. Bahasa Imam Ghazali namanya Al-Aqabah. Tanjakan menuju Allah itu nanjak, tak boleh turun. Maka tahapan pertama sudah kelewat jauh. Karena ngaji kita ini udah berapa tahun ya? Ayah suka nyatet biasanya. 2006. Iya, 2006 awal. Sekarang 2020. Udah berapa tahun tuh? 14 tahun. 14 tahun. Iya, 14 tahun. Maka di awal-awal 2006, siapa yang bilang belum lahir itu? Udah lahir mau. Belum mualaf kali. Aqabatul ilim namanya. Tahapan ilmu. Dia harus mencari tahu siapa yang mewujudkan dia di jagat raya. Untuk apa Tuhan hadirkan dia di jagat raya ini? Demi tujuan apa kita bangsa manusia ini ada di jagat raya? Apakah diberikan umur panjang ngalamin malam untuk nambah dosa siang yang udah begitu banyak dilakukan ditambah malam? Apakah pagi ngalamin pagi untuk nambah dosa malam? Ataukah untuk apa? Sudah kelewat itu kan dia. Ketika dia menyadari dosa demi dosa yang dia kerjakan. Kata Bunwas wa umrina isun fi kulli yaumi wa dambi zaidun kaifah timani. Umurku berkurang dengan ngalamin hari, sedang dosaku malah membukit dan menggunung dengan panjangnya umur, kosong daripada isi yang ada. Kesadaran itu akan menghantarkan dia naik pada posisi kedua, namanya taubat. Menyadari kekurangannya, lepas daripada taubat dengan cara yang benar, maka dia bakal naik ke tahapan tingkat 3, namanya rintangan. Nggak gampang ternyata pengen deket sama Allah itu, ada aja rintangan. Ada kalanya
urusan duit, ada kalanya urusan makhluk, ada kalanya setan dan hawa nafsu. Inilah rintangan kita. Dipikir udah nikah mah enak, bakal ngaji juga tenang, ada yang masakin, boro-boro kagak bisa, pas udah nikah malah kagak ngaji-ngaji, nggak keburu, domelin mulu. Ini sama tua gadis ditinggal-tinggal mulu yang kayak begini nih. Ya udah pre aja, gitu. Begitulah lolos dengan pandai dia mengelola, bagaimana mengelola dunia, bagaimana mengelola sesama makhluk, setan dan hawa nafsu. Itu rintangan lolos, masih ada kendala. Begitulah di dunia. Di dunia itu tidak pernah lepas. Maka tahapan keempat itu namanya kendala-kendala. Pengen dekat sama Allah, nggak gampang. Bingung kalau saya ngaji terus, ini bagaimana nih hidupnya? Bisa kagak kawin-kawin, makan bagaimana? Yang enak mau kerja kantoran pakai dasi begitu, apalagi di tempat makan di restoran kan kenyang mulu perutnya. Bayar dikata gratis. Yang emang punya bapak kita kagak. Melihat orang makan enak, ya Allah kita nelan ludah mulu begitu. Kita itu makan dipotong gaji kita, repot banget. Banyak kendala-kendala untuk menuju kepada Allah. Maka untuk lolos dari kendala, tahapan kelima namanya tahapan motivasi. Bagaimana gitu? Harus punya sayap untuk bisa terbang tinggi. Lolos itu tinggi, ada hanya namanya tahapan keenam, tahapan celaan. Jadi hal-hal negatif yang muncul bagi orang yang tinggi. Dan ini kajian kita. Kajian kita ini. Kita memasuki tahapan ke-6 sebelum nanti tahapan nilai tinggi kesyukuran kepada Allah. Surga. Semua itu harus dilalui. Dalam hidup tidak gampang. Dalam hidup ada aja hal-hal negatif yang muncul. Oleh karena di dalam diri manusia itu banyak hal-hal buruk dalam diri. Di antaranya kajian kita malam ini tentang ujub. Ujub itu bangga diri. Ujub, gue gitu loh, itu namanya ujub. Ini bahaya, menurunkan kita punya derajat. Ujub itu menganggap tinggi diri dengan melupakan Tuhan yang meninggikan. Itu namanya ujub. Bahwa dia kuat ngaji emang karena dia sehat, katanya. Dia kuat ngaji emang karena gua emang hebat. Begitulah apa itu. Itu namanya ujub. Ujub ini adanya pada orang yang ibadah. Ujub ini begitu. Udah ketika dia dikasih tinggi, muncul bisa daria, ada sombong, ada ujub. Nah ini kita nggak ngomongin kibir, tapi ngomongin ujub. Ujub itu menganggap diri kita hebat.
melupakan Tuhan yang memberikan nikmat. Tapi kalau ada diri kita hebat karena kemurahan Tuhan, itu namanya syukur. Beda tipis, ujub dan syukur. Yang bisa mendeteksi adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa menuduh orang lain. Ada orang tinggal di Pondok Indah, rumahnya gede, ini orang hubud dunia. Begitu kata kita. Kita main lagi ke Permata Hijau, ada rumah gede-gede bagus-bagus, ini orang hubud dunia. Maka ngomong begitunya tuh dosanya ditumpahin ke bumi, enggak muat. Saking gadenya, sebab dia udah ngaku dirinya Tuhan. Karena yang bisa menilai itu Tuhan. Ama diri orang. Maka bila kita memasuki wilayah Tuhan, itulah yang dosanya gak akan itu. Karena kita bisa menjadi Tuhan, padahal kita bukan Tuhan. Begitu. Ujub tidak bisa kita deteksi orang lain. Apakah orang itu ujub atau tidak? Tidak bisa. Ada orang nyantun yatim pagi, yatim, dia ujub. Belum tentu. Bisa aja dia sebagai bentuk rasa syukur sama Allah atas berlimpahnya keberkahan yang dia dapat. Maka tugas kita sama hamba Allah husnudzon, bukan suudzon. Ada orang kaya raya di kebun mangga, kaya raya, duitnya banyak banget. Mungkin habis baca delail kali ini. Duitnya banyak di kebun mangga. Umpama. Lalu dia panggil kita, Bang, kata dia, ke rumah gue, ke rumah saya. Ini kunci berangkas nomor 1. Di rumah saya itu banyak berangkas, kata si orang kaya. Ini kunci berangkas nomor 1. Di berangkas itu isinya duit semuanya, duit semua. Kata si orang kaya, ente datang, ente ambil itu duit. Maka saudara, kita datang ke rumah orang itu, lalu kita buka berangkasnya nomor 1, dolar semua duitnya, dolar. Ada Habib di Rawa Kemiri, tidak ngerti orang kita Rawa Kemiri, yang baru lahir, namanya Cidodol. Cidodol kampung kecil, iya Kemiri. Ada SD situ. Ada namanya Habib Dolar, namanya Habib Muhsin Al-Hamid, panggilannya Habib Dolar, gara-gara dia baca Dalailul Khairat, sampai majelisnya namanya Gedung Dalail, karena dolar mulu duit. Dolar. Habib Umar bin Hafidahullah Ta'ala warahmah. Kalau ke Indonesia kasihnya dolar. Habib Umar bin Habib Muhsin, saking ngasihnya dolar mulu disebutnya Habib Dolar. Mungkin saudara kalau sedekahnya recehan namanya Ustaz recehan. Ini dolar. Suka haul Habib Abu Bakar bin Salim. Ada orang kaya, kita datang ke rumah orang kaya, dolar mau isi duitnya. Kata kita, hebat gue. Itulah namanya ujub. Di mana hebatnya kita
Kunci udah dikasih. Kalau kuncinya udah dikasih, mau yang hebat, mau yang ngasih kunci. Kita yang ngambil duit itu dari berangkas, hebat nggak? Enggak. Yang hebat siapa? Yang ngasih apa? Yang ngasih kunci. Bila kita sadar menisbatkan kehebatan itu pada yang ngasih kunci, namanya syukur. Hebat yang ngasih kunci, luar biasa. Tanpa dikasih kunci, saya tidak bisa ngambil dolar ini. Begitu. Itu namanya syukur. Bahasa lainnya tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. At-tahaddusu bin ni'mati syukur, kata Nabi dalam hadisnya. Menyebut-nyebut nikmat itu merupakan kesyukuran kepada Allah. Begitu kita kuat ngaji, itu contoh doang, dolar itu contoh biar gampang buat analogi kami. Saudara kuat datang duduk di musola al-akhir, kuat ngaji, berangkat dari rumah. Banyak orang yang nganggur, pensiun, apalagi pandemi begini, work at home, orang sebut di rumah nggak kemana-mana, nggak kuat dia ngaji. Kita kuat ngaji, kata kita hebat gua, ujub. Yang hebat mau Allah yang ngasih kunci, sehat dari Allah, kaki kuat jalan dari Allah, duitnya buat beli bensin motor Allah, tangan ngegas karena nggak stroke Allah jaga. Yang hebat mau kita, mau udah dikasih kunci kagak ada hebat. Yang hebat mah yang ngasih kunci sehat, kunci di hati pengen duduk ngaji, hebat nih. Menjadi kita orang pilihan, sehingga kita dipilih untuk duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Yang luar biasanya Allah. Kita mau ngawang sehat dari Allah, akal dari Allah. Coba kalau kita di Grogol nggak ada akalnya, berapa ratus juta duit yang harus dibuang? Duitlah masih ada. Begitulah. Maka itu namanya syukur. Tapi kata kita hebat gua, melupakan kemurahan Tuhan, namanya ujub. Dan ujub adalah sesuatu yang paling berbahaya, menundukkan kebodohan dia tentang mun'aim, Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya. Kita punya anak hebat tuh, lo mau bego, nggak punya anak, aduh, Allah yang kasih, nggak ada yang hebat, nggak ada yang hebat. Yang hebat itu Allah. Maka ujub itu penyakit yang berbahaya, lebih gede dosanya dibanding sombong. Sombong yang gede banget masih di bawah ujub. Ujub itu rajanya dosa, di bawah syirik. Kalau sombong perlu perbandingan, perlu orang lain yang disombongi. Kalau bangga diri, udah ngomongnya aja diri, enggak sama orang lain. Di hati doang, hebat gue ini, padahal gue udah kerja repot, tapi gue keburu juga ngaji. Emang gue mah hebat banget, luar biasa. Ini mau coba, enggak perlu perbandingan, enggak diomongin, gerunak di hati aja, terlintas di hati. Itu wujud. Kalau sombong mau diomongin, kudu ada perbandingan. Enggak ada. Kalau nggak ada orang nggak bisa sombong gitu. Sendiri sombong. Siapa? Kalau wujud mau nggak perlu orang lain. Sendirian di kamar aja bisa. Wujud.
bagaimana pengaruh ujub pada amal soleh yang telah kita lakukan. Buatlah kita ngaji di majelis, luar biasa kita. Apa dampak yang muncul gara-gara ujub dalam amal ibadah kita? Bila Anda bertanya begitu, kata Imam Ghazali, wa amma ta'sirul ujubi fil amal, qala ba'du ulama'ina al-mu'jibu yantadirul ikhbar. Kalau Anda pengen tahu dampak buruk yang muncul gara-gara Anda ujub dalam beribadah kepada Allah, maka ulama berbeda menyoroti dampak yang muncul gara-gara ujub. Yang pertama, ada ulama bilang al-mu'jib yantadhirul ihbat. Orang yang ujub itu sebetulnya dia lagi nungguin hancurnya ganjaran ibadah. Orang yang ujub itu sebetulnya lagi ngarep biar ibadahnya kagak ada ganjarannya. Maka dengan ujub habis ganjarannya. Bas, tidak nyesa, ngaji bertahun-tahun nol gara-gara ujub. Ujub habis ganjarannya. Ujub, maka biar enggak ujub, suruhlah kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya untuk menjauhi maksiat ini, tak ada upaya kemampuan untuk mengerjakan ibadah ini, kecuali itu murni pertolongan Allah. Bila kita baca la haula wala quwata illa billah, maka kita bisa jadi orang kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam As-Sardi, seorang muhaddis besar, di dalam kitabnya Al-Fawaid Fis Silah wal Awadid, menuliskan satu hadis dalam kitab tersebut, man qala kulla yawmin mi'ata marrah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang tiap hari baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, tidak bakal ngalamin miskin seumur-umur. Rasulullah itu, saudara, sangat baik ngajari biar kita berlimpah rezeki. Itu Rasul ngajari. Suruhlah kita baca la haula wala quwata illa billahil azim biar rezekinya banyak. Karena Nabi pengen umatnya itu menjadi umat yang bermanfaat, dengan moto khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia yang paling bermanfaat, itulah Nabi. Maka amalan-amalan berlimpah rezeki dibagi-bagi supaya umatnya bisa zakat pakai duit, supaya umatnya bisa ngorban pakai duit, supaya umatnya bisa umroh pakai duit, supaya umatnya bisa haji pakai duit, supaya umatnya bisa nyenengin anak bini pakai duit. Maka diajari sama Nabi. Cuman umatnya doang pengennya panen kagak nana, kayak mau pengen wirid ogah. Iya, ada orang usahanya maju nyela, nggak pengen maju. Itu salah dia. Maka kita diajari sama Nabi. Dan bukan itu doang, habisnya banyak.
Ini juga supaya tidak muncul-muncul uang ujub ngancurin usaha kita. Habis kalau ujub, kalau bangga diri, gue tuh, apa yang kita lakukan? Nggak ada begitu. Nah, semuanya adalah karena kemurahan Allah. Tidak ada kita makhluk lemah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudis salam. Di antara pertanda orang mengandalkan kemampuan diri yang ada, cerdasnya otak, kekayaan orang tua, apanya, maka dia bakal frustasi ketika gagal. Frustasi begitu, karena ada potensi ujub. Begitu, potensi ujub. Saya sering bilang kepada teman-teman majelis, kenapa si ini hilang di majelis kami ini, bila niatnya tidak lempeng mesti hancur. Dan itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya udah lempeng, mesti bakalan hancur. Keluar karena minta yang bersih-bersih, niatnya yang tulus-tulus. Talabul ilmi faridatun. Itu begitu. Menuntut ilmu wajib. Bila menceng ada kepentingan lain, mesti bakal mentok. Dan itu bisa frustasi. Karena kita harus tidak boleh ada ujub dalam diri kita. Ini diajarkan oleh Imam Ghazali. Orang yang ujub itu sebetulnya lagi nungguin kehancuran. Begitu. Itu dampak buruk dari ujub. Dampak buruk dari ujub. Qala ba'du ulama'ina al-mu'jib yantazirul ihbab. Orang yang ujub sebetulnya lagi ngarepin kehancuran ibadah. Habis amal kita, habis. Maka solusinya kudu taubat. Fa in taba qabla mautihi salima. Kalau orang yang ujub ini dia bertaubat, mengaku salah kepada Allah, bahwa dia salah sebelum dicabut dia punya nyawa, dia sadar bahwa dirinya banyak salah di dalam mengelola hatinya, salimah, maka fa insyaallah dia selamat nanti. Wong udah taubat. Ata ibu minat dzambi kaman la tambala. Orang yang taubat dari dosa pastikan sama seperti orang yang tiada dosa. Begitu. Selamat. Wa illa uhbit. Kalau dia terus menerus tak mau taubat dari ujub yang ada, merasa dirinya tinggi, maka habis amalnya. Tak ada amal sama sekali. Pulang kepada Allah dengan nol, seakan-akan tidak ada ibadah yang dia kerjakan sama sekali. Habis. Ini yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sabir. Orang yang ujub menanti kehancuran. Apa kehancuran itu? Maka kata Imam Muhammad bin Sabir, kehancuran itu bahwa seluruh nama-nama kebaikan dia, orang saleh, ahli ibadah,
ahli majlis, ahli Quran, ahli zikir, ahli ratib, ahli ini, ahli itu, ahli sodako, kagak ada catatannya di mata Allah, habis ditipekin oleh diri karena ujub. Wal ihbat indahu an yadhhaba anil amal jami'ul asma'il hasanah hatta la yastahiqqa bidzalika thawaban wala midhatan albat. Kehancuran itu artinya amal yang dibangun capek-capek semuanya enggak ada. Kayak kita nulis surat buat cewek kita di air laut. Siapa tuh yang di anyarnya nulis di cewek di laut itu, sayangku gitu, habis, kagak ada bekas barang dikit. Itulah ujub. Sehingga tak ada ganjaran yang harus diterima dari Allah. Wah, udah hancur, hancur. Tak ada pujian yang dia dapat dari Allah. Tak ada balasan kebaikan yang dia dapat dari Allah. Tak. Itulah pengaruh ujub pada amal. Maka pengaruh ujub pada amal melebur nilai pahala. Hanya capek doang, tidak ada nilai. Faka'annahu lam ya'mal qattu, seakan-akan enggak ibadah, padahal udah ibadah. Ruginya di sana. Ujub, ujub, merasa hebat diri, merasa hebat diri, bangga diri. Maka ujub itu menghancurkan ibadah, punya ganjaran. Namun ada juga selain Imam Muhammad bin Shabir bilang, sebetulnya dengan ujub itu nilai berlipatnya yang hilang, asalnya doang yang didapat. Ganjaran ibadah dapat, kalau kerja gaji pokok, tunjangan, transport hilang. Tapi gaji pokok ada. Ya kalau ngadain gaji pokok mah dikit. Justru yang gede itu sampingannya itu gitu. Tapi ada ulama bilang bahwa dengan ujub menghancurkan tunjangan, berlipat gandanya pahala yang dia dapat. Adapun sebatas asal pahala doang modal dapat. Bila ternyata pendapatnya yang dibenarkan pendapat yang kedua, masih mending. Tapi bila kata Allah di akhirat pendapat Muhammad bin Shabir, habislah kita. Maka tak boleh ada ujub. Segalanya ada Allah, dengan pertolongan Allah. Makanya dididik Bismillah, dengan nama Allah. Allah, kami makan. Allah yang ngasih makan, ya Allah. Gua tinggal di kebun mangga, sawah orang ada, nggak punya tapi masih makan nasi. Allah, masuk gitu. Saya tinggal di kebun mangga, ama laut jauh, masih makan ikan cere. Coba begitu Allah, maka jangan lepas dari Allah. Jadi kita orang ini tak ubahnya seperti roda. Kata Imam Hasan Basri, kakek guru daripada Imam Junaidi al-Baghdadi, Sayyid Taib, rajanya Sufi. Dia punya guru namanya Imam Sari Sakoti. Dia punya guru namanya Ali Ad-Dakak, punya guru Habib Al-Ajami, punya guru Hasan Basri, punya guru Ali bin Abi Thalib, punya guru Rasulullah, punya guru Jibril.
Jibril dari Allah. Sufi punya jalurnya begitu. Maka Imam Hasan Basri beliau ibadah dalam sehari 1000 rakaat, paling dikit dalam sehari. Anda kuat ibadah? Enggak. Yang kuat mau Allah. Saya mau roda, Allah yang goes. Allah yang goes. Ya kita, kalau bukan Allah goes, jempol. Mana? Allah goes. Maka roda akan terus berputar selama digoes pedal. Kita kuat ngaji ini karena digoes oleh Allah. Yang hebat mau yang goes, jangan yang hebat roda. Wong kita morod roda digoes oleh Allah. Nyampe majelis tak, yang hebat mah lah iya yang goes. Itulah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu begitu. Maka ujub menghancurkan ibadah sehingga ganjaran tidak didapat, sehingga pujian dari Allah tak didapat. Orang yang ujub, dan ujub akhlak paling buruknya akhlak. Salasul muhlikat, kata Nabi, ada 3 perkara ngancurin manusia. Salah satunya al-i'jabu binafsi, ujub, bangga diri. Apa yang mau dibanggai? Tak ada. Manusia tak ada yang dibanggai. Yang hebat ma Allah. Namanya kita hamba Allah. Hamba Allah yang hebat, Allahnya yang dipertuankan. Karyawan mau gak ada hebat, biasa aja. Yang hebat mau dipuji adalah presiden. Cakep pas presiden sekarang, cakep banget begitu, cakep banget begitu. Itu yang dipuji. Kita mau sebagai pegawai negeri, ya begitu-begitu aja, enggak ngaruh. Begitu-begitu aja, begitu, nggak ngaruh. Kalaulah dia pegawai negeri, ya semua begitu. Nggak adalah kita sombong, nggak adalah kita ujub. Salah kalau kita sebagai hamba ada ujub. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi min ikhda salas al-muhlikat. Bangga diri itu satu di antara 3 perkara yang ngancurin kita. Buang rasa ujub dalam diri. Cara-caranya nanti ke depan akan dijelaskan. Bagaimana ujub, kondisi manusia dalam mensikapi ujub bagaimana. Bagaimana pandangan orang-orang Mu'tazilah, bagaimana pandangan orang-orang Sunni mensikapi ujub. Masih beberapa pertemuan ke depan, belum selesai daripada pembedahan kajian kita ini menyoroti tentang ujub. Masih beberapa pertemuan lagi. Di antara pertemuan-pertemuan yang kita akan pelajari ke depan ini bakal ngomongin, masih berbicara ujub. Habis ujub nanti riya, bakal diomongin ujub riya, tapi ujub dulu. Inilah yang paling besar. Bahaya kalau ada. Maka kita baca sholawat. Sholatan tutahhiruna biha min kulli khuluqin. Ya Allah, dengan sholawat ini sucikan kami, bersihkan kami dengan sholawat ini
dari khuluqin, dari akhlak yang buruk. Ujub jangan sampai ada di hati. Harus muncul akhlak baik. Wa tuhallina biha bikulli khuluqin karimin san. Hiasi jiwa kami dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tahadus bin nikmah, syukur kepada Allah. Maka jangan tinggal baca la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita dagang untung, la haula wa la quwata illa billah. Cepat mulut kita harus ngomong begitu. Kita buka laci kita di luar prediksi kita, la haula wa la quwata illa billah. Harus begitu. Enggak bakalan jatuh. Mau orang mau jatuhin kayak apa, enggak bakalan jatuh. Karena sandarannya Allah. Begitu. Pas di luar prediksi, emang hebat gue ini ya. Hebat. Kagak ada yang hebat. Kagak. Yang hebat kok. Tuh, begitu. Fa'in qulta kaifa yaltabisu 'alal 'abdil 'arif anna Allah Ta'ala huwa alladhi wafaqa lil 'amali shalih wa 'azzama qadarahu wa aksara sawabahu bi fadlihi wa mannihi. Fa'lam annaha huna nuktatan latifatan wa dakhiratan syarifatan wa huwa anna nasa fil ujubi salah satu asna. Nanti ada segini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Dipersilakan. Wallah. Ada. Sudah paham? Kencingkan dikit suaranya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Iya. Enggak perlu, masih ada. Saya kalau saya tanya. Oh iya. Masalah ini soalnya masalah